Selamat malam, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Saya Ibnu Prayogo Hadi yang akan menjadi host pada malam ini. Aktivitas keseharian saya adalah sebagai komisaris di hotel dan saya berdomisili di kota Surabaya. Dan dalam acara malam ini saya akan memandu teman-teman semuanya selama 2 jam ke depan. Itu menikmati pembelajaran yang pastinya akan memperkaya hidup teman-teman. Nah, em, ini Jin, apakah Bu Meliani Stopo sudah hadir? Saya, Pak. Oke, siap. Memastikan. Luar biasa. Aktif duluan. Nah, oke. Jadi sebelum kita memulai acara lebih lanjut, ada baiknya nih kita memulai segala sesuatunya dengan doa. Dan ini saya Nah, lanjut ke Bu Meliana. Saya persilakan. Oke. Selamat malam, rekan-rekan sekalian. Sebelum kita mulai pertemuan kita pada hari ini, kita baiknya membuka dengan sesuatu yang baik. Nanti kita mau berdoa dan bersyukur untuk hari ini. Saya akan memimpin eh, dengan cara Katolik, silahkan yang lainnya dengan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih karena pada malam hari ini Engkau mengumpulkan kami kembali melalui media Zoom ini untuk belajar lagi mengenai satu hal. Biarlah Engkau yang memberkati pembicaranya pada hari ini yaitu Coach Karen dan Engkau juga yang menyertai kami semua yang ada hadir dalam Zoom meeting ini dan Engkau yang memberkati kami satu persatu juga sehingga kami boleh menjadi pendengar, pembelajar, biar kami juga boleh membuka hati kami boleh mengosongkan diri kami boleh membuka pikiran kami untuk kami boleh menerima semua yang disampaikan oleh Coach Karen. Kami percaya Tuhan bukan satu hal yang kebetulan bahwa hari ini kami ada di sini. Dan kami percaya bahwa Kau yang mempertemukan kami semua di sini untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Meliani. Nah, Sama-sama. lanjut. Nah, untuk ini di Selaras Damai Jiva pada event kali ini eh, disupport oleh para mentor yaitu Pak Arisandi Setiono di Peak Performance Coach dan Pak Julius Suharto eh, di tim Building Coach dan Pak Roy Irawan di Health Nutrition Life Coach dan Pak Misi, Pak Violison Partio di Productivity Management Coach. Ya, sebelum acara ini lebih lanjut, saya ingin ini mengimbau untuk teman-teman semua yang hadir di sini eh, untuk mengikuti etika webinar ini. Dan yang pertama, pastikan untuk mikrofon teman-teman mute selama acara berlangsung. Kedua, nyalakan kamera agar kita dapat lebih mengenal teman-teman dan membuat suasana lebih hidup. Jadi ditunggu nih buat teman-teman yang belum aktif kameranya, ayo nyalain biar ini tambah hidup suasananya. Dan juga boleh juga untuk raise hand. Oke, jika ada pertanyaan, saya lanjutkan. Dan acara ini pada komunitas SKRB ini diselenggarakan atas dukungan dari PT Selaras Damai Jiva atau yang bisa disebut dengan SDD yang menaungi Akademi Hipnoterapi Indonesia, Lifecore, Transformation.com, Indonesia Future Founders, dan Sekolah Orang Tua. Akademi Hipnoterapi Indonesia atau AHI ini, AHI ya,
adalah lembaga sertifikasi pelatihan hipnoterapi 100 jam plus sejak 2009 hingga sekarang dan telah meluluskan ratusan hipnoterapis profesional di Indonesia. AHI juga melayani klien yang ingin melakukan sesi hipnoterapi untuk menyembuhkan berbagai masalah mental dan juga meningkatkan kinerja individu maupun korporasi. Dan di sini juga ada sekolah orang tua. Sekolah orang tua adalah lembaga pelatihan bagi siapapun yang mau menjadi orang tua yang efektif, dirindukan, disegani, dan dicintai oleh anak-anaknya pastinya. Oke, dan ini juga didukung oleh Indonesia Future Founders, yaitu camp yang melatih para remaja untuk memiliki dasar-dasar pebisnis berintegritas, beretika, berempati, serta berani mewujudkan mimpi besarnya. Lifecore.transformation.com adalah wadah yang bisa membantu teman-teman untuk lebih mengenali dirinya dan tujuan hidup, sehingga teman-teman dapat melejat prestasinya ke titik optimalnya. Melalui pelatihan Lifecore Transformation Workshop ini, yang telah diadakan sejak tahun 2007 hingga sekarang, dan telah melatih lebih dari 10.000 peserta. Dan berikut video salah satu acara yang diadakan oleh Selaras Damai Jiva, yaitu ICT Advance. Tuh, izin, sorry. Lanjut ke misi. Sebagai sebuah komunitas pembelajar yang dinaungi oleh Selaras Damai Jiva, maka komunitas SKRB memiliki misi untuk menjadi sebuah komunitas yang bersemangat, berdampak besar, dan positif bagi perubahan hidup setiap orang yang belajar di dalamnya, melalui sebuah program pembelajaran yang sistematik, terkini, terukur, teruji, dan ilmiah. Nah, ini core value-nya SKRB. Nah, kami percaya bahwa misi besar SKIP dapat terwujud jika didukung dengan adanya seperangkat nilai-nilai penting yang akan dilatih dan dikembangkan bersama-sama oleh setiap orang yang ada di dalamnya. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua dengan core value dari komunitas SKRP ini ya. Nah, core value kita adalah ini sih katanya ya, impact ini ya. Nanti akan kita jelaskan satu-satu. Lanjut. Pertama adalah I adalah integrity. Integrity yang artinya adalah berintegritas dalam setiap aspek kehidupan. Lanjut ke M. M ini adalah mindfulness, artinya memiliki kesadaran penuh terhadap setiap tindakan. P yang artinya adalah purposeful, yaitu mempunyai visi dan tujuan hidup yang jelas dan mulia. Lanjut ke A. Abundance artinya memiliki mentalitas berkelimpahan yang selalu ingin berbagi untuk orang lain. Dan C. Komitmen artinya berkomitmen tinggi serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dalam hidup. Dan yang terakhir dari T adalah teachable. Teachable artinya siap dibentuk dan punya mentalitas pembelajar. Ya, saya mau undang teman-teman untuk menyebutkan sama-sama eh, sama-sama nanti pada core value ini dengan teman-teman siap-siap ya untuk unmute mikrofon. Nanti kita akan menyebutkan sama-sama core value dari komunitas SKNP ini. Yuk teman-teman, silakan unmute dulu, persiapkan. Ya, Integrity, Integrity, mindfulness, mindfulness, purposeful, Integrity, abundant, mindfulness, kehidupan, abundant, komitmen, commitment, teachable. teachable. Isbal. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Thank you ya buat teman-teman. Oke, dan lanjut apa nih? Oke, pada kesempatan kali ini saya akan meminta salah seorang pembelajar yang telah mempraktekkan berbagai pelatihan penting di Selaras dan Jiva untuk membawakan pendalaman salah satu core value dari komunitas SKRB. Mari kita sambut bersama-sama Bapak Ibu, Bapak Johannes yang akan membawakan core value. Ya, oke. Selamat malam ya teman-teman. Thank you ya Pak Ibnu.
Suara saya kedengeran jelas ya. Video saya juga kelihatan ya. Jelas banget. Jelas, Oke, ya. jelas. Oke, thank you ya responnya ya. Karena saya pakai tab, jadi saya bisa lihat chat dari teman-teman ya. Jadi hari ini senang banget ya, saya Johannes. Orang kenal saya biasanya agen sakti gitu ya, karena saya adalah agen asuransi dan saya di Prudential sudah 6 tahun di industri ini ya. Jadi kurang lebih itu background singkat saya ya. Nah, jadi hari ini ya kita sama-sama belajar pada kesempatan malam hari ini ketemu di satu Zoom yang luar biasa ya. Jadi boleh Pak kita lihat next slide saya tentang si integrity ini Ya, tadi ya. Nah, jadi integrity ini adalah keselarasan antara apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan kita lakukan. Nah, jadi kalau saya selalu ngomong bahwa di dalam hidup kita, di dalam aspek hidup kita, kita menjalani kehidupan dalam berelasi, dalam hubungan apapun itu dengan orang tua, dengan keluarga, dengan teman-teman, atau siapapun itu, kita perlu ada fundamental yang kuat. Nah, saya melihat bahwa satu integrity ini adalah satu core value yang sangat baik ya. Jadi integrity ini bukan hanya tentang apa yang kita rasakan, tapi bagaimana yang kita lakukan berdasarkan apa yang kita pikirkan dan kita ucapkan. Nah, karena kalau misalnya kita tidak berintegritas, maka orang akan sulit mempercayai kita gitu. Ya, jadi ketika kita melakukan yang namanya integritas ini tadi, ini adalah sebuah fundamental yang perlu kita lakukan karena ke depannya akan ada banyak persimpangan-persimpangan, mungkin challenging problem hidup yang akan terbantu ketika kita memiliki integritas ya. Jadi ini adalah salah satu basic yang perlu kita punya ya, fundamental yang sangat kuat ya. Jadi mengapa penting ya? Pertama itu adalah sebuah hal untuk membangun kepercayaan, baik itu terhadap relasi bisnis, bahkan ya mungkin seperti milenial yang sedang mau membangun kepercayaan terhadap pasangan mungkin ya, atau terhadap keluarganya, atau mungkin terhadap rekan bisnisnya, dan yang mungkin baru mau kerja. Nah, ini orang akan bisa melihat kita. Karena integrity ini adalah core value yang apa ya, terpancar ya. Jadi orang juga bisa merasakan. Sehingga dari sana ketika kepercayaan kita meningkat, maka orang bisa melihat, oh, orang ini reputasinya baik ya, gitu ya. Nah, sehingga pada akhirnya ketika kita sudah punya integritas dan kita juga percaya terhadap diri kita, ini akan memudahkan kita untuk mengambil keputusan ke depannya. Karena apa? Di dalam hidup ini banyak sekali persimpangan-persimpangan yang akan kita temuin. Mungkin sesimpel, aduh, kita mau memutuskan pekerjaan yang A atau yang B ya. Atau kita harus memilih yang mana yang duluan yang perlu kita kerjakan. Nah, itu sebuah persimpangan-persimpangan yang kita perlu hadapi untuk mengambil keputusan ke depannya. Gitu. Boleh dilanjutkan, Pak, slide selanjutnya? Ya, jadi kalau kita lihat orang-orang yang berintegritas ya, ini adalah orang-orang yang dia konsisten dalam perkataan dia dan dalam perbuatan dia. Tidak pelin-pelan ini karena diri kita tidak bisa membaca sesuatu yang abu-abu. Kalau diri kita pun tidak bisa membaca yang abu-abu, berarti artinya kita juga harus memberikan kejelasan terhadap hidup ini. Baik itu misalnya katakanlah kalau warna itu merah, ya kita katakan itu merah, bukan warnanya abu-abu. Jadi kalau misalnya hitam ya hitam, kalau putih ya putih gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngomong A, itu selaras dengan apa yang kita lakukan. Jangan sampai kebanyakan dari kita melihat, aduh, kayaknya hal yang sepele ya. Sesimpel contoh, kalau misal kita ketemu secara profesional, kita udah buat janji, Pak, nanti saya ketemu Bapak jam 2 siang di Hotel Mercure. Let's say katakan seperti itu. Tapi tiba-tiba ada satu dua hal yang, aduh, kayaknya nggak oke nih ya. Padahal mungkin nggak oke ini hanya hanya sebatas emosi atau perasaan kita yang nggak oke aja. Tapi karena perasaan yang tidak oke itu malahan jadi terhadap janji kita yang tadi kita sudah buat tadi, itu nggak selaras gitu loh. Dan akhirnya dibatalkan sepihak
yang lebih parah lagi kita yang batalkan gitu loh. Nah, itu salah satu hal yang membuat kita pelin-pelan karena kita tidak tahu prinsipnya seperti apa gitu ya. Nah, ketika kita sudah mulai melihat integritas ini, yang kedua adalah jujur dan transparan. Jadi orang yang jujur, orang yang transparan itu akan kelihatan. Mungkin ya, eh mungkin orang pernah ngomong, kita tidak bisa melihat sesuatu itu dari mata mereka ya, tapi kita bisa merasakan auranya seperti apa. Karena pasti banyak orang dari kita merasakan, wah, kayaknya orang ini lagi jujur atau enggak gitu ya. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang memiliki integritas. Kemudian selanjutnya adalah orang yang memiliki tanggung jawab. Kalau tanggung jawab ini kita katakan dia menerima konsekuensi, menerima tanggung jawab ya, responsibility, bagaimana dia merespon, bagaimana dia memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, untuk mengambil tanggung jawab tadi. Nah, terus di atas saya juga udah sounding ya, bagaimana kita menepati Iya janji, tuh kali ada yang nawarin, nggak ya tahu ke sana ada lagi yang kita bocor ya. orang tuh Ya, jadi menepati janji ini Iya bukan nih, hanya. izin. Ya, oke. Kita lanjutin ya. Jadi menepati janji ini bukan hanya sebuah janji ya, tapi mungkin kita melihat ini adalah sebuah kecil. Tapi kalau kita melihat sebuah hal kecil ini tapi bisa berdampak besar, maka kita akan menghargai hal-hal kecil. Seperti yang saya tadi ngomong. Ketika kita janji sama klien jam 2 kita datang on time, bahkan kita datang in time, terlepas dari apakah klien kita akan datang atau dia membatalkan, tapi intinya adalah kita menepati janji atas diri kita yang sudah membuat janji itu gitu loh. Sehingga orang bisa akan melihat, wah, orang ini miliki integritas ya. Orang ini ternyata bisa diandalkan juga gitu loh ya. Nah, karena pada akhirnya orang-orang bisa melihat apakah kita punya prinsip nggak untuk memegang sesuatu di dalam hidup kita ini gitu ya. Jadi boleh dilanjutkan Pak. Selanjutnya, ya, jadi ini saya ada quotes menarik ya dari ini kalau orang yang main games ini ada Lubu ya. Jadi salah satu jenderal di Tiongkok dulu yang sangat setia dan memiliki integritas, artinya 君子一言，驷马难追. Itu artinya seseorang pria sejati. Nah, tapi ini bukan hanya pria ya, tapi orang yang memegang kata-katanya itu seperti gunung yang tidak akan goyah oleh angin. Karena mereka memiliki integritas, karena mereka memiliki prinsip hidup yang mereka pegang. Sehingga apapun yang terjadi, mereka tidak akan pernah goyah. Mereka sudah tahu, walaupun banyak persimpangan problem di mana-mana, ini adalah sebuah dasar. So, balik lagi teman-teman, integritas ini adalah sebuah fundamental ya. Jadi kita pondasi lah ya. Kalau misalnya ketika bertemu dengan persimpangan, ini akan sangat-sangat memudahkan kita. Jadi salah satu core value yang perlu kita terus bangun ya. Jadi itu aja ya teman-teman sebagai quotes penutup ya. Itu aja Pak Ibnu ya. Siap, keren, keren, keren Pak Jonas. Ini Oke. sharingnya bentar tapi daging banget, dalam banget nih. Ya, Yuk guys, thank tepuk you tangan Pak nih. Ibnu. Thank you. Siap. Thank you Pak Anas telah ngingatin kita semua tentang value pentingnya kita yang perlu kita latih dan kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Thank you Pak Jonas. Dan next lanjut ke Ebuden Teamwork, Ebuden Sharing dari Bu Heriani. Terima kasih Pak Ibnu. Halo, salam kenal semuanya. eh Banten sharing ya. Mungkin bisa di next langsung ya, biar bisa ini. Ya. Oke. Banten sharing ini pas lihat ini pasti teman-teman udah merasa, hah, apa sih overthinking, fear, failure, ya semua hal-hal yang mungkin teman-teman ngerasain itu semua gitu ya. Banten kali ini mungkin akan konekin juga sama hubungannya dengan tadi integritas juga hubungannya dengan yang akan datang nih acara gitu, live core, live call transformation ya. eh Pengen sharing tentang ikut itu dan dampaknya gitu ya. Awalnya pengen ikut itu karena kalau boleh cerita sebelumnya saya seorang dosen tadi ya, juga coach eating reorder, biasa dipanggil Eri. Saya ikut LCTW ini
sebenarnya agak-agak apa ya, mikir-mikir kenapa, karena diri ini penuh dengan tulisan-tulisan ini gitu ya. Overthinking, hal-hal yang nggak pasti, apapun yang dipikirin di masa lalu gitu ya. Pasti coba saya mau tanya deh ke teman-teman di sini. Ada nggak yang merasa punya kesamaan, punya hal ini yang tertulis di layar teman-teman? Boleh kalau yang merasa iya, ketik satu. Ayo, saya mau tanya dulu, biar kita nggak sepi ya, saya curhat doang ya. Sama ya. Nah, ini nih ya, hal ini gitu ya. Ini saya punya sebelum saya pergi umroh 2 tahun lalu gitu ya. Ketakutan ketika ke sana itu gitu ya, pasti ya orang banyak cerita gitu kan. Oh, banyak kejadian, ini harus siap mental, harus bla 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 itu gitu ya. Mikirlah ini semua gitu ya. Lalu, dan tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini adalah acara LCTW itu gitu ya. Wah, kayaknya mesti clean up pikiran deh. Harus memperjelas pikiran-pikiran ini, membersihkan supaya rasanya biar clear di sana juga. Fokus juga gitu ya. Jangan sampai pas pergi ke sana, biasanya kalau beribadah ini kan pasti kita maunya fokus ya. Maunya apapun yang kita kerjakan nggak cuma beribadah deh. Kalau kita pengen kerja gitu ya, pasti maunya fokus. Nah, di life core ini saya ngerasa saya pas pergi gitu ya, itu merasa lebih lowong, lebih apa ya, lebih tenang gitu ya. Karena memang benar gitu, ketika di sana banyak aja, maksudnya hal-hal yang ya namanya eh, hal-hal kecil yang mungkin kalau kita pikir-pikir sering dihadapi apa ya, eh hal yang bikin kesel deh gitu ya. Yang mungkin bisa reaktif kitanya gitu ya. Karena ikut life core jadi akhirnya paham, bisa lebih oke cara menangani hal-hal yang di tulisan ini semua gitu ya. Dengan yang diajarin di sana itu. Dari menulis, dari cara berpikirnya gitu ya. Jadi stres dan anxiety yang saya rasakan di sana, ada hal yang nggak pede juga gitu ya, hal-hal yang rasanya negatif semua deh gitu ya. Pas ikut rasanya udah rilis, rasanya kebuang, rasanya apa ya, rasanya kayak eh apa ya istilahnya ya, kayak di recharge gitu, dikosongin gelasnya gitu ya, kayak gelas-gelasnya yang tadinya gelasnya isinya air-airnya butek gitu, gelasnya kayak dicuci gitu, diisi air kembali gitu ya. Itu yang aku rasain ya. Dan mungkin nanti kemungkinan sih yang nanti LCTW saya akan ikut lagi sih ya, untuk riset gitu ya, karena secara pikiran kita butuh di recharge ulang tentunya gitu ya. Terus yang pastinya boleh di next slide. Nah, tentunya ketika sudah memiliki hal itu, mau ngelakuin apapun gitu ya, sudah ikut live core kemarin tuh berasanya rilis, mau ngelakuin apapun rasanya lega, terus merasa tadi, kalau kita konekin sama integritas, rasanya bisa jujur sama diri sendiri, yang tadinya apa, merasa kayaknya mau kemana-mana, kayak dilihat orang tuh harus jaim gitu. Ini ketika sudah merasa ya udah kok udah merasa apa ya keisi dengan hal yang baru, energi baru gitu ya. Rasanya udah mau ngapa-ngapain, mau apa ya menuliskan mimpian baru gitu ya. Termasuk salah satu dari impian saya adalah selain pergi ke sana adalah saya sekolah lagi gitu ya. Itu kayak lancar aja gitu jalannya gitu. Kayaknya semuanya dimudahkan gitu. Dengan kitanya nggak ada negatif, dengan kitanya memang full of energi positif, tentunya semesta ngedukung kita kemanapun yang kita mau. Gitu. Begitu teman-teman dari saya. Terima kasih. Wah, keren. Sharingnya membangun sekali, Bu Eryani. Pak teman-teman nanti akan lebih tertarik ya untuk ikut RCTW lagi nih. Iya, ayo ikut biar kita Iya, eh, membersihkan dan refresh diri ya, pikiran-pikiran yang mau overthinking kita sapu-sapu lah ya. iya. Tunggu, Siap. ketemu di sana.
Makasih. Halo guys, Saya ketik ketik kembalikan. ketik ketik chat, ketik thank you di chat dong, buat Bu Eryani atas sharingnya. Ditunggu. Lanjut. Sekarang, makasih ya Bu Eryani. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak Ibnu. Sekarang, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan pembicara utama kita. Nah, siapa yang siap dan bersemangat? Yuk belajar dan ketik chat. Saya siap di kolom chat. Ketik saya siap guys. Semakin cepat ini pembicaranya semakin ini antusias sharingnya semakin banyak ini. Nah, oke, thank you ya buat semua yang sudah ngerespon. Dan em, wait, dan yuk kita sambut pembicara kita, Bu Karen. Halo Bu Karen, pas siap? Halo, siap-siap. Halo, masuk. Masih slide toh, Pak? Oke, oke, siap. Aku lanjut, masuk ke slide, ditunggu. Ini dia, itu ya. Sebelumnya, Pak. Itu yang terakhir. Sebelumnya lagi. Yang pertama. Yes, sorry. Oke, thank you, Pak Ibnu. Oke, Selamat malam semuanya. Saya Karen. Saya seorang hipnoterapis, lulusan AHI. Saya juga seorang panic healing practitioner dan ICT practitioner. Oh ya, selamat malam Pak Andi. Nah, kita malam ini mau bahas yang ringan-ringan aja ya. Boleh next yang selanjutnya? Pembahasan hari ini tentang energi. Bagaimana energi bekerja dalam hidup kita? Bagaimana? Apa itu energi? Nah, mungkin kalian udah banyak yang tahu ya apa itu energi. Kalau menurut saya dan menurut yang selama ini saya pelajari, energi itu adalah getaran atau kekuatan dari alam semesta yang bisa kita manfaatkan dan bisa menjadi daya juang kayak kita kayak pembangkitnya kita gitu loh, yang bekerja di dalam tubuh, baik tubuh fisik, tubuh meridian, tubuh cakra, dan tubuh mental. Nah, selain itu, kedengeran nggak suara saya ya? jelas, Jelas masuk. ya? Oke. Ya, thank you, Pak. Nah, Jelas. jelas. Oke, thank you. Nah, sekarang kita bahas yang pertama ya, role of energy in physical, financial, relationship, and spiritual well-being. Oke, thank you. Nah, yang pertama dengan fisikal. Nah, fisikal itu kita tahu kan tubuh fisik ya. Nah, kalau tubuh fisik itu kan yang terlihat. Sebenarnya kita ada banyak tubuh nih, gitu kan. Selain tubuh fisik, ada juga tubuh aura. Boleh dikasih lihat slide-nya, Pak, yang slide ketiga, yang gambarnya manusia. Nah, Oke, seperti ini. Ini kita terdiri dari tubuh fisik dan tubuh yang non-fisik. Yang orang sebut itu tubuh aura ya. Kalau di sini kan terlihat jelas ya, ada namanya etheric body segala macam. Tapi malam ini kita hanya bahas yang aura, dan aura itu yang etheric body ini. Jadi kita hanya bahas aura dan yang tubuh fisik. Ya, kalau tubuh fisik itu kita tahu organ dalamnya adalah jantung, paru-paru, mata, segala macam ya. Yang organ-organ itulah. Nah, selain itu tubuh aura pun juga punya organ dalam gitu loh. Nama organ dalamnya adalah cakra-cakra seperti yang terlihat di layar sini, yaitu ada crown chakra yang adanya di kepala, terus ada asna yang ada di tengah-tengah antara dahi sini, terus ada throat chakra atau cakra tenggorokan, cakra jantung, cakra solar plexus, cakra seks, dan cakra basic. Nah, setiap cakra ini sangat mempengaruhi kesehatan kita. Jadi, kalau misalkan sampai udah kena tubuh fisik ya, tubuh fisik itu yang tersakit-sakit tangan, entar kena badan, itu berarti auranya itu sudah terganggu. Nah, kenapa auranya bisa terganggu? Bisa faktor dari luar, bisa faktor dari dalam.
Kalau faktor dari dalam adalah dari pikiran yang negatif. Terus itu kan membawa energi negatif ya ke dalam tubuh kita. Nah, bisa juga dari stres. Stres itu kan dari pikiran juga ya. Atau kalau orang bilang kata bilang gini, ada kiriman nih, kiriman. Nah, sebenarnya yang dimaksud kiriman tuh apa sih gitu kan? Kiriman itu belum tentu yang orang bilang santet lah, mistik-mistik. Nah, kita nggak ngomong ke arah sana. Kiriman yang dimaksud yang di sini adalah pikiran-pikiran negatif yang dikirimkan orang lain ke kita, ataupun kita mengirim diri kita sendiri pikiran negatif itu. Misalnya, orang lain saya berpikir negatif tentang Pak Ibnu. Nah, pikiran negatif saya itu nyampe ke sana melalui namanya energi negatif. Nah, itulah yang kita bilang energi. Energi itu bisa kemana-mana jadinya. Kalau di energi itu, kita bilangnya energi atau prana atau chi. Udah pernah dengar belum? Yang namanya energi atau prana atau chi? Kenapa? Udah. Sudah pernah dengar? Ya, kalau prana itu kita energi kehidupan, prana. Ya, ada orang bilang pranayama itu kan nafas ya. Oh, ada yang belum juga ya. Kalau energi itu adalah kekuatan atau getaran yang mengalir dari dalam tubuh ataupun dari alam semesta. Ya, kalau misalkan prana, oh banyak yang belum juga. Kalau misalkan saya terangin ya, kalau misalkan prana itu adalah energi kehidupan. Ya, kalau chi sama. Jadi mereka tuh artinya sebenarnya sama. Cuman kalau chi itu dari Tiongkok, bahasanya dari Asia ya. Asianya Asia Timur, Asia Tenggara. Kalau misalkan prana itu banyak dari India, dari Nepal, bahasanya seperti itu. Intinya adalah sama. Terus bagaimana kita tahu itu energi baik atau energi buruk gitu kan? Kalau energi baik itu biasanya kalau kita dengan pikiran positif, dengan pikiran yang dengan dengan menjaga kesehatan, dengan menjaga semua stabilitas dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, dalam mental kita, itu akan menjadi energi yang positif dan memancar pastinya, memancar keluar atau memancar ke dalam, dari luar ke dalam. Nah, kalau yang negatif itu ya banyak ya, misalnya kayak pikiran negatif, terus dari faktor makanan juga bisa jadi negatif gitu kan. Nah, itu semua kan tergantung kitanya. Boleh lembaran kedua tadi Pak Ibnu? Kembali tadi. Oke. Ada. Lembaran kedua kembali tadi ya. Kembali lagi. Oke. Tadi Mbak, apa itu energi kan sudah ya. Terus bagaimana cara bekerjanya energi dalam kehidupan kita? Nah, kalau energi itu masuknya bisa lewat mana sih? Nah, energi itu kan bisa masuk lewat mana-mana ya. Dari semuanya tuh bisa masuk. Contoh dari nafas. Dari nafas kita bisa masuk energi yang negatif juga atau energi yang positif juga. Contoh, kayak orang merokok sebelah kita, ya kan? Dia itu rokok itu memancarkan energi negatif loh. Sudah banyak penelitian yang kalau saya jabarkan agak panjang ya, kayak itu memancarkan energi yang negatif dan berdampak buruk terhadap kita, terhadap organ tubuh maupun juga organ-organ tubuh cakra ini loh. Nah, bagaimana caranya kita memelihara tubuh fisik maupun tubuh cakra kita nih, ya kan? Itu dengan cara kita suka bersih-bersih nih, istilahnya bersih-bersih cakra, bersih-bersih tubuh. Karena kalau misalkan cakranya terganggu, contoh cakra dahi ya, cakra kepala ini cakra mahkota, kita akan sering pusing, hubungan kita dengan Tuhan juga terganggu, gitu kan. Kalau cakra tenggorokan sering nasib perokok pasif ya. Kalau cakra tenggorokan, nah cakra tenggorokan ini bisa mengganggu kita sakit tenggorokan lah, autoimun lah. Nah seperti itu contohnya. Jadi kita harus merawat tubuh fisik maupun tubuh mental ataupun juga tubuh cakra-cakra ini. Terus bagaimana cara merasakan energi? Nah, coba teman-teman mau coba nggak gimana caranya merasakan energi? Sebenarnya ada berbagai cara ya. Cuman cara yang simpel yang bisa dilihat sekarang kan di tempat teman-teman juga sudah malam ya, kita nggak bisa lihat langsung. Nah, bagaimana kita merasakan energi? Sekarang coba teman-teman tangannya begini dulu. Udah belum? Sebentar saya lihat Guys, ya. tangannya. Ya, nah tangannya begini, lalu kita pencet-pencet nih ujung-ujungnya nih. Nah, ujung-ujung jarinya kita tekan-tekan.
Setelah itu kita tekan tengahnya. Nih, yang bantalan ini kita tekan tengahnya. Lalu kita fokus, pejamkan mata, fokuskan diri, fokus dibawa ke antara dua tangan ini ya. Terus tarik nafas yang panjang, hembuskan perlahan. Tarik nafas lagi yang panjang, hembuskan perlahan. Lalu pelan-pelan, tangannya dekat nih, pelan-pelan agak dijauhkan, dimajukan lagi, didekatkan, dijauhkan lagi, dekatkan lagi perlahan, sambil nafasnya tetap dijaga ya. Nah, rasakan deh. Ada membal-membal atau ada rasa sensasi-sensasi lainnya nggak? Ada. Nah, itulah energi. Oh iya, terima kasih. Ya, ada kan? Nah, itulah energi. Ada yang merasanya membal, ada yang merasanya kok ada hangat ya? Atau kok ada, oh iya ada yang tarik-menarik dan dorong. Ya, betul. Nah, itulah energi. Energi itu sensasi di setiap orang itu berbeda. Iya, terima kasih. Nah, itulah energi. Jadi, ini bukan mistik-mistik atau bukan klinik-klinik ya. Ini bisa kita rasakan gitu loh. Ini nyata gitu loh. Nah, bagaimana caranya kita balik lagi ya, bagaimana cara bekerja dengan energi dalam kehidupan kita. Nih, contoh misalkan, energi kita negatif. Bagaimana kita tahu energi kita negatif atau positif? Lihat aja bagaimana kehidupan kalian dalam finansial, dalam relationship, terus bagaimana hubungan dengan Tuhan. Nah, kalau bilang, oh semuanya kok kayaknya nggak beres ya gitu kan. Nah, kita itu kan manusia ini jadi pusat energi ya, kayak magnet. Begitu kita magnetnya ini, si medan magnetnya ini negatif, itu akan menarik semua yang negatif. Contohnya, kok kerjaannya nggak beres-beres ya? Atau kok pasangannya begini banget ya? Atau kok anak begini, semua serba salah deh. Nah, percayalah, kalau di luar nggak beres, berarti dalamnya nggak beres. Nah, bagaimana caranya? Kita bersihin diri kita. Caranya adalah yang simpel ya. Kalau caranya adalah banyak berdoa, meditasi, ya. Itu hal yang simpel yang cuma duduk diam sebentar, refleksi ke dalam diri. Nah, nanti kalau untuk bersih-bersih cakra dan lain-lainnya, kan kalau bisa dipelajari ya, kalau seperti itu ya. Nah, caranya yang simpel adalah tanya ke dalam dirinya, apa sih yang bikin gak beres? Gitu loh. Biasanya, kita bisa lihat dari kehidupan kita sehari-hari itu. Nah, dan ada yang banyak yang bilang ya, coba lihat deh, 5 orang di sekitar kalian. Kalau 5 orang itu, apakah lebih baik dari kalian, ataukah lebih buruk dari kalian? Kita nggak ngomong baik buruk sih ya, cuman apakah kerjaannya ngeluh terus, ataukah mereka banyak bersyukur terus gitu kan. Nah, kalau banyak bersyukur, berarti energi yang kalian pancarkan adalah positif. Kalau yang sekitarnya, bentar-bentar ngeluh, itu kan energi menular ya. Nah, kalau 5 orang sekitar kalian ya, lingkungan kalian itu semuanya begitu, otomatis pasti deh, biasanya kalian juga begitu. Coba tanya ke diri kalian. Nah, bagaimana caranya biar membersihkan, mengupgrade diri, gitu loh. Naikkan kesadarannya, energinya bisa bersih. Salah satunya adalah dengan itu. Nanti di belakang nanti saya terangin lagi ya. Nah, tadi sudah cara merasakan energinya. Nah, kita sekarang bahas gimana caranya meningkatkan energi. Yang pertama adalah pola makan yang sehat. Nah, makannya itu dijaga. Jadi selama makannya itu masih yang demen yang kotor-kotor, yang jorok-jorok, tahu nggak? Kita tuh kalau lagi makan ya, ini saya ada ambil sepotong dari yang saya pelajari di Pranic Healing Indonesia. Nah, di Pranic Healing ini, kalau kita makan yang jorok-jorok, makan itu energi kan banyak negatif ya. Nah, kenapa kita dianjurkan sama orang tua, sama agama kita, makan itu doa dulu, gitu kan? Nah, itu sebenarnya untuk menghindari energi-energi negatif dan pikiran-pikiran negatif yang ada di makanan itu, gitu loh. Jadi kita kan nggak tahu ya, itu makanan tersedia di meja kita, energinya tuh apa, gitu kan? Dan itu kan yang masuk ke tubuh kita dan mempengaruhi energi di kita. Apakah dia negatif atau positif? Dari orang yang potong-potong, misalnya yang lagi potong-potong sayuran nih, ngedumel terus, duh, kerjanya begini terus nih, gajinya kecil, gitu kan? Itu dia langsung thought formnya masuk tuh, pikiran negatifnya masuk tuh ke makanan itu. Ntar
belum yang masaknya. Oh panas ya tiap hari di dapur gitu kan. Nah, masuk lagi tuh ke situ kan. Nah, doakan saya makin langsing. Ya coach, terus tersajikanlah di meja kita kan. Begitu kita makan tanpa berdoa gitu kan. Berdoa itu kan energi ilahi yang membersihkan ya. Nah, begitu kita makan, udah deh langsung itu pintu pertama kita loh, ya kan, masuklah ke badan kita. Semua pikiran-pikiran negatif itu, energi negatif itu masuklah ke badan kita. Ya, itu yang pertama dari makanan, termasuk merokok ya. Kalau merokok itu sudah pasti negatif ya. Karena yang pertama itu biasanya orang yang merokok itu untuk menghilangkan stres. Ya kan, kebiasaan segala macam. Nah, itu nanti nyangkut di badan cakra dan solar plexusnya yang kotor, yang harus dibersihkan. Nah, yang kedua adalah olahraga dan pernafasan yang dalam. Maksudnya di sini olahraga adalah simple deh. Kalau kita orang perkotaan kan, mau ke gym aja nggak ada waktu ya. Ya udah, sekarang dari mobil parkirnya agak jauh ya. Kalau mau ke kantor atau mau kemana, jalan kaki. Percaya deh, dengan olahraga teratur, hal-hal simpel, jogging, jalan 10.000 langkah setiap hari, itu pasti akan sehat. Nah, begitu badannya sehat, pikirannya sehat, otomatis hidupnya juga pasti sehat. Nah, pasti yang finansialnya pasti akan beres, semuanya akan beres. Nah, yang kedua ada pernafasan yang dalam, pranayama. Melatih untuk iya, pada pertanyaan berarti makan daging juga membawa energi negatif. Sejauh yang saya pelajari sampai saat ini kan masih kontroversi ya, tapi kalau sampai yang saat ini saya pelajari dan kebetulan saya juga tidak makan daging kaki 4, iya, jadi kalau saya diajarkan di Pranic Healing itu adalah babi yang tidak boleh dimakan, ikan lele, kodok, dan ikan yang tidak bersisik. Itu karena dia bisa terkontaminasi dengan energi negatif begitu cepatnya. Kalau tadi dibilang hewan-hewan itu, yang setahu saya, karena kan pas lagi dipotong, dia kan punya perasaan ya, di luar dari ajaran agama ya. Dia kan punya perasaan, dia punya kesedihan yang mendalam. Nah, itu dia. Tapi kalau kita agak melenceng dikit ke agama, kalau di Muslim kan kita didoakan dulu ya sebelum dipotong kan, didoakan semoga ini menjadi berkat gitu kan untuk orang-orang yang memakannya. Nah, itu kita nggak bisa campur aduk ya. Tapi kalau menurut energi, ya benar baca bismillah. Nah, kalau menurut energi memang kalau bisa daging-dagingan dihindari. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya nggak apa-apa. Kan toh yang penting masih berdoa. Hubungan dengan Tuhannya itu tetap dijaga. Tuh. Terus yang ketiga itu tidur berkualitas. Tidur berkualitas, tidur itu kan minimal tuh 6-8 jam sehari ya untuk untuk yang sudah dewasa kan. Itu selain menjaga mood ya gitu kan, menjaga energi-energi positif yang datang, itu juga menjaga organ-organ tubuh di dalam ini tetap bekerja dengan baik. Karena kan ada jam-jam malamnya nih. Kalau pernafasannya bagaimana? Nanti saya terangkan ya. Nah, kalau menjaga ada jam-jam tubuhnya kan gitu kan. Tubuh ini organ ini istirahat di jam segini, dia meregenerasi selnya jam segini gitu kan. Nah, itu yang kita jaga sebenarnya. Ya. Jadi si organ-organ ini kan makin kita berumur makin melemah gitu kan. Jadi kita harus menjaga itu dengan olahraga dan tidur yang cukup. Kalau untuk meningkatkan energi secara finansial, ini dengan cara berpikir tentang uang itu money mindset-nya itu harus dibenerin ya. Jadi kalau bilang kita kalau tolak ukur cukup atau kaya itu kan relatif ya. Mungkin cukup buat saya, kurang buat Pak Ibnu gitu kan. Terus, nah itu kan relatif. Jadi sebagai di pola pikirnya, jadi jangan kalau orang bilang jangan mental miskin ya, gitu loh. Jangan bermental miskin gitu. Terus berpikirnya selalu positif aja gitu loh. Terus kalau dibilang yang kedua adalah mengelola pengeluaran dan pemasukan dengan baik. Jadi misalkan dapat 10, ya jangan dihabiskan 10 gitu loh. Ada kantong-kantong uang yang harus dijaga gitu untuk menyumbang, untuk kasih
kemana untuk diinvestasikan gitu. Terus yang ketiga adalah berinvestasi dan mencari peluang pertumbuhan. Kalau yang saya maksud di sini mencari peluang pertumbuhan adalah pertumbuhan baik jiwa maupun pertumbuhan untuk tubuh. Misalkan gini, mencari peluang pertumbuhan, bagaimana cara supaya sehat secara fisik, bagaimana cara sehat secara mental, bagaimana meningkatkan kesadaran itu yang kita bilang bagaimana kesehatan mental kita gitu kan. Karena kalau mental terjaga, semuanya kan jadi baik-baik saja gitu kan. Nah, yang keempat adalah memberi. Kita ada service and tithing. Cara meningkatkan energi finansial ya, ini masih tema yang sama. Yaitu service itu maksudnya adalah bagaimana kita berkontribusi untuk orang lain atau makhluk lain. Kita untuk melayani orang, nggak usah gede-gede kok. Misalnya gini, kalau misalnya kita cuma punya 1.000, ya kasihlah 100. Atau kalau misalkan oh nggak punya duit nih, lagi belum punya duit, ingat loh, kata-kata jangan bilang nggak punya duit loh, tuh kan. Nah, cuma bilang, oh iya saya ada segini gitu loh. Terus kalau misalnya oh nggak bisa ngasih nih, nah iya, in every giving we are receiving ya. Terus kalau misalnya oh saya cuman gini, memberi itu kan tidak perlu dengan uang ya, memberi dengan tenaga, itu pun memberikan energi baik dan memupuk karma baik, energi baik juga masuk gitu kan ke kita. Jadi ikut-ikut bakti sosial, terus menyumbang. Nah, ingat loh, apa yang mau kita tuai kalau kita nggak ada nabur? Ya kan? Hukum tabur tuai itu terjadi. Jadi kalau mau kita dapatnya banyak, ya kita harus menanam yang banyak untuk berbagi yang banyak gitu loh. Betul. Kalau untuk meningkatkan energi mental, ya dengan meditasi, menjaga pola pikir dan menghindari overthinking, mengekspresikan emosi dengan sehat. Misalnya dengan menulis, dengan menggambar, atau bermain musik, olahraga, dan lain-lainnya. Terus menjaga lingkungan yang positif, yang tadi saya bilang, 5 orang di sekitarmu menentukan siapa dirimu. Ya, jadi mulai sekarang coba dilihat. Memberikan doa juga bisa, iya benar boleh memberikan doa. Nah, mulai sekarang coba dilihat deh, 5 orang di sekitarnya tuh kualitasnya seperti apa, ya. Nah, kalau dalam relationship, nah ini dia yang paling penting sebenarnya kan, bukan dengan pasangan aja, tapi dengan anak, dengan orang tua, berkomunikasi dengan jujur dan penuh cinta kasih. Kalau yang udah ikut SKRB untuk yang murid-muridnya coach kan tahu ya, bagaimana kita menerapkan unconditional love, gitu kan. Kita mengasihi, memberi, mengasihi. Nah, tanpa meminta imbalan ya. Nah, terus yang ketiga adalah menjaga batasan sehat. Batasan sehat adalah hubungan dengan orang-orang yang tidak toksik ya, maksud saya di sini. Yaitu menjaga energi kita tetap baik jadinya. Yang tidak cuma kayak memanfaatkan kita. Dan yang terakhir, meluangkan waktu untuk keluarga dan diri sendiri. Kadang-kadang orang banyak, oh saya meluangkan keluarga untuk meluangkan waktu untuk keluarga. Dia lupa meluangkan waktu untuk diri dia sendiri. Padahal nomor 1 adalah mencintai diri sendiri dulu, meluangkan waktu untuk diri sendiri, baru bisa ke luar, ke orang lain, atau ke orang kedua, ke orang ketiga gitu. Nah, kalau bagaimana bisa mencintai atau menyayangi orang lain kalau dia tidak menyayangi dirinya sendiri? Self love. Nah, tadi kita merasakan energi sudah, boleh next? Maaf ya, kebetulan saya lagi batuk. Oh, masih ketiga yang terakhir, cara meningkatkan energi spiritual dengan meditasi dan refleksi diri. Ya, itu refleksi diri adalah bagian dari self love. Ada bagian Tuhan di dalam diri kita. Jadi kalau kita berdoa terus ke Tuhan, jangan lupa kita juga adalah percikan ilahi. Kita juga adalah bagian Tuhan yang ada di diri kita. Terus yang kedua, mengembangkan rasa syukur dan menjalani hidup dengan penuh makna. Hidup jangan yang sekedar hidup ya. Nah, sekarang kita lanjut ke breathing technique, yaitu teknik pernafasan. Di sini ada, saya cuma ambil 2 ya, dari berbagai macam teknik. Ada rhythmic breathing, itu Savitri Pranayama, dan School Shining Breath, itu Kapalabhati Pranayama. Nah, caranya adalah, kalau untuk yang rhythmic breathing ini semua orang boleh lakukan. Jadi, ini kegunaannya adalah untuk menstabilkan energi dan untuk mengurangi stres, meningkatkan energi juga, meningkatkan daya tahan tubuh. Caranya adalah boleh angkat tangannya. Nah,
kita pakai inhale 6 tarikan, terus di hold 3 hitungan, terus kita buang 6 hitungan. Ya, kita coba ya. Ditutup dulu pakai tangan sebelah kiri. Boleh begini, boleh ada yang begini juga nih. Nih, jadi boleh caranya begini. Kalau di pranayama kita di yoga diajarin kan begini nih, ya kan? Nah, boleh yang mana aja yang enaknya. Kalau mau begini kita mulai dari sebelah kanan. Caranya adalah tarik nafas 6 hitungan. Ayo tarik dengan yang lubang yang sebelah kanan, ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus di hold 3 hitungan. 1 di hold. 1, 2, 3, lalu buka yang sebelah kiri. Hembuskan nafasnya perlahan 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hold lagi 3. 1, 2, 3. Lalu tarik dari sebelah kiri di lubang yang sama yang tadi dihembuskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditutup. Lalu hold 3 kali. 1, 2, 3. Buka yang sebelah kanan. Hembuskan 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu baru 1 putaran. Nah, itu kalau dilakukan, 1 kali lakukan itu minimal ada 7 putaran. Ya, jadi kalau rajin melakukan hal ini, itu nafasnya tidak akan habis-habis gitu loh. Ya, jangan ngomong kalau meninggal ya, meninggal kan beda ya nafasnya habis. Nah, ini jadi nafasnya akan lebih panjang. Ngomong pun nggak terengah-engah dan lebih sehat jadinya. Ya, nanti kalau ada yang mau tanya-tanya lagi mungkin nanti setelah sesi ya. Ini caranya adalah pertama dengan lubang hidungnya sebelah kanan, tarik nafas 6 hitungan, ditutup dua-duanya 3 hitungan, buang nafas dari lubang sebelah kiri 6 hitungan, ditutup lagi 3 hitungan, tarik nafas lagi sebelah kiri 6 hitungan, tutup 3 hitungan, buang nafas dari sebelah kanan 6 hitungan, itu satu putaran. Nah, setiap hari kalau bisa lakukan 6 putaran. Minimal, kalau bisa 7 putaran ya, 6 putaran. Ya, itu kalau masalah kurang lebih cuma 10 menit kok. Oke? Nah, yang kedua adalah Kapalabhati Pranayama. Nah, ini bisa dilakukan untuk orang yang tidak punya penyakit jantung. Ya, jadi kalau yang punya sakit jantung, hipertensi, itu jangan lakukan ini ya. Ya, atau vertigo. Nanti takutnya tiba-tiba kolaps. Ya. Jadi kalau yang tidak punya sakit-sakit yang tadi saya sebutkan tadi boleh ikutin ya. Caranya adalah kita tarik nafas. Begitu tarik nafas, diafragmanya dibuka, perutnya mengembang, lalu dihembuskan secara dihentak semuanya dari hidung ya, jangan dari mulut ya. Biasa akan bunyi. Nah, itu kita coba lakukan 20 kali. 20 kali itu berarti 1 set. Setiap lakukan minimal itu 3 set. Ya. Ini bisa mempurification itu energi-energi negatif dan semua yang di alam bawah sadar kita yang kayak trauma-trauma dia akan keangkat biasanya. Jadi jangan salah kalau misalnya tiba-tiba kok gue uring-uringan ya tiba-tiba ya, kok saya uring-uringan ya. Nah, uring-uringannya kenapa nih? Apakah tiba-tiba ke-trigger kah atau apakah gitu kan? Nah, karena dia mengangkat semua energi-energi yang negatif yang sebenarnya udah ada di dalam situ loh. Gitu loh. Ya, kita coba ya. Tarik nafasnya perlahan. Lalu hembuskan 20 kali ya. Ya, 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. Posisi duduk ya, duduknya tegak ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tarik nafas panjang. Hembuskan perlahan. Tarik nafas panjang lagi. Hembuskan perlahan. Sekali lagi tarik nafas yang panjang. Hembuskan perlahan. Ada yang oleng-oleng nggak? Ada yang goyang-goyang nggak tiba-tiba? Nggak kan ya, aman semua ya? Nah,
Jadi setiap per 20 kali, kan ini kita lakukan 3 set. Aman, oke, good, thank you. Nah, setiap kali setiap kali 1 set itu 20 hitungan ya. Nah, kita lakukan 3 set ya. Dan setiap set harus dijeda ya, dijeda dengan 3 kali tarikan nafas panjang, buang nafas perlahan ya. Kalau nggak nanti oleng. Oke? Ya. Itu dari saya breathing teknik. Next. Nah, sekarang meditation and visualization for energy harnessing. Nah, meditation teknik itu kan ada banyak macam ya. Kalau sebelum 20 nafas udah habis gimana, Kak? Oh, nggak apa-apa. Nanti perlahan-perlahan, Pak. Nanti kalau misalkan cuman bisa sanggup 10 nggak apa-apa. Nanti besok latihan lagi, gitu loh. Jangan dipaksakan. Santai, semuanya bisa perlahan kok. Ya, namanya juga berlatih. Untuk meditation teknik ini ada mindfulness meditation, ada fokus atau concentration meditation, ada visual meditation, spiritual meditation, loving kindness atau meta meditation. Ini meditasi cinta kasih ya. Mungkin lebih banyak tahu yang ini. Terus transcendental meditation dan lain-lainnya. Nah, saya sebenarnya mau ajak kalian meditasi nih. Pak Ibnu masih ada waktu berapa lama ya? Apa kayaknya lanjut aja. Maaf ya. Nah, saya mau ajak semuanya meditasi sebentar. Sebenarnya sih ini bukan meditasi ya, karena kalau meditasi kan lama ya. Nah, ini kurang lebih 7 menit. Saya mau kita semua malam ini menemui diri kita sendiri. Ya, menemui diri kita yang ada di dalam sini yang kadang-kadang kita lupakan. Boleh ya? Nah, Boleh dong. boleh? Kok nggak ada yang jawab? Boleh. Oke, Ayo, terima kasih. kayak ketik angka 1 buat yang mau lanjut. Yang lanjut ya. Nah, tuh banyak tuh. Terima kasih. Jadi kita akan melakukan sebenarnya bukan meditasinya, perenungan ya. Saya akan bawa kalian untuk merenung. Nanti dari sini saya izin untuk menghealing dari sini sambil kita merefleksikan ke diri kita sendiri ya. Sebelum kita tidur nanti malam ya, biar bobonya enak. Oke? Pak Ibnu boleh. Udah siap belum semuanya? Kalau udah siap tolong info ya. Tolong diketik di chatnya, chat boxnya kalau sudah siap. Oke. Terima kasih. Sekarang duduk yang nyaman. Duduk yang nyaman. Tarik nafas perlahan melalui hidung. Hembuskan kembali melalui hidung secara perlahan. Bernafasnya dengan lembut, dengan penuh cinta kasih, dengan kesadaran. Tarik nafas yang panjang perlahan. Hembuskan perlahan. Matanya boleh ditutup. Ya. Boleh nyalain lagunya? Pak Ibnu. Ini aku. Ya. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari tubuh. Rasakan Ini udah masuk sensasi. suaranya? Belum. Belum masuk ya? Belum. Wait. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari tubuh. Dari hidung. Rasakan tubuh Anda dari ujung kepala hingga ujung kaki. Rasakan nafasnya sambil tetap bernafas dengan perlahan dan lembut. Tarik nafas yang panjang. Hembuskan perlahan. Udah bisa Pak Ibnu? Nggak bisa nih. Hmm? Nyambungnya di HP ku malah. Nggak bisa. Ini Udah. nyambung. Nyambung, Oke. nyambung. Di pause dulu sebentar ya. Ya udah boleh nggak apa-apa. Ya, Oh, kita sekarang pause dulu. kita, Oke. ya nggak apa-apa. Kita mulai ya.
mata terpejam dan nafas yang lembut dan penuh kasih sayang. Mata terpejam. Biarkan pikiran menjadi tenang dan hadir saat ini. Bayangkan cahaya hangat, cahaya ilahi, cahaya dari Tuhan, menghampiri dan masuk dari atas kepala Anda. Cahaya yang sangat terang dan jernih menghampiri, masuk dari kepala, dari atas kepala, turun perlahan. Chakra jantung, turun lagi ke solar plexus, bagian perut, menyebar ke seluruh tangan, menyebar ke seluruh kaki, dari pinggang sampai telapak kaki. Bayangkan cahaya hangat berwarna merah muda muncul di hati Anda. Cahaya merah muda itu cahaya yang hangat, merah muda, muncul dari dalam hati Anda. Cahaya ini perlahan menyebar ke seluruh tubuh. Pak Ibnu, suara kurang kenceng. Cahaya ini perlahan menyebar ke seluruh tubuh, memberikan kehangatan dan cinta untuk Anda. Pak Ibnu, suaranya kurang kencang. Rasakan cahaya itu. Biarkan cahaya itu. Mau diulang dari awal? Oh, nggak apa-apa kalau mau diulang dari awal. Diulang aja deh kayaknya. Ya Kayak udah, oke, tadi mau diulang. pas mundur Ya. jauh, jadi kecil banget suaranya. Oh iya, oke. Kita ulang dari awal ya. Maaf ya. Gak apa-apa, enak, gratis. Pak Ibnu, mohon maaf. Diulang dari awal, Pak Ibnu. Oke, kita ulang dari awal ya. Kita bernafas lagi dari awal. Jadi coba dites dulu deh. Suara musiknya kekencangan apa kekecilan? Suara musik aman, suara Bu Karennya kalau mundur jadi kecil banget. Oh gitu, berarti saya mesti maju bentar. Iya. Deket. Suaranya kalah sama musiknya kalau misalkan tadi musiknya digedein. Soalnya. Oh iya, kalau sekarang udah aman suaranya. Ya, kalau segini aman. Oh ya udah, berarti saya Jadi mesti nggak maju. boleh mundur. Iya. Halo Bapak, apa kabar? Ya, kita mulai ya, kita ulang ya. Sekarang pejamkan matanya. Ya, duduknya dengan santai. Tarik nafas perlahan melalui hidung. Hembuskan perlahan melalui hidung.
Rasakan kehangatan udara yang keluar dari hidung. Rasakan setiap tarikan nafas. Bernafaslah dengan lembut dan berikanlah cinta untuk nafasnya. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari tubuh. Biarkanlah pikiran menjadi tenang dan hadir pada saat ini. Bayangkanlah cahaya yang sangat terang dan bersinar berada di atas kepala Anda. Perlahan cahaya itu turun, memasuki kepala Anda, turun hingga di tenggorokan, ke dada. Rasakan hangatnya cahaya ilahi yang masuk ke dalam diri Anda. Turun kembali ke daerah perut, menyebar ke daerah tangan, punggung, lalu turun kembali ke bagian kaki. Bayangkan cahaya hangat berwarna merah muda muncul dari hati Anda. Cahaya yang penuh dengan cinta kasih. Cahaya ini perlahan menyebar ke seluruh tubuh Anda, memberikan kehangatan dan cinta. Lalu ucapkanlah secara perlahan di dalam hati, saya layak menerima cinta dan kasih sayang ini. Ucapkan dalam hati, bisikan dengan lembut dan penuh perasaan. Aku menerima diriku sepenuhnya. Aku layak mendapatkan cinta dan kebahagiaan. Aku memaafkan diriku atas kesalahan masa laluku. Aku bersyukur atas tubuh, pikiran, dan jiwaku. Aku menarik semua hal positif, kebahagiaan, kesehatan, kekayaan, keberuntungan untuk kehidupanku saat ini sesuai dengan kapasitasku. Aku mencintai dan menghargai diriku apa adanya. Temui diri kalian yang terdalam yang selama ini jarang ditemui. Kadang kita sibuk dengan aktivitas di luar sehingga kita lupa dengan diri kita sendiri, lupa memperhatikan diri sejati kita. Perlahan letakkan tangan Anda di hati Anda dan rasakanlah energi cinta mengalir dalam diri Anda. Ucapkanlah dalam hati, terima kasih tubuhku, terima kasih hatiku, terima kasih jiwaku, terima kasih diriku. Tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan. Rasakanlah kehangatan yang mengalir di dalam tubuh kalian. Teruslah bernafas perlahan.
Teruslah memeluk diri kalian. Tubuh ini adalah kendaraan yang akan menemani diri kalian masing-masing hingga saatnya tiba. Maafkan tubuhku. Aku terkadang lalai menjagamu. Maafkan jiwaku. Aku terkadang malas untuk bertemu. Aku berjanji, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjaga dan merawat tubuh dan jiwa ini. Hingga saatnya tiba, aku meninggalkan tubuh ini dan melanjutkan perjalananku. Tarik nafas yang dalam sekali lagi. Hembuskan perlahan. Sebarkanlah kehangatan dari dalam hati ini ke seluruh tubuh. Sebarkanlah cinta yang terpancar ke seluruh tubuh. Teruslah bernafas. Teruslah menyebarkan cinta kasih. Sekarang, dengan perlahan, bukalah matanya dan tersenyumlah. Sudah pada kembali? Hadir katanya gitu. Hadir. Sudah pada hadir? Apa ada yang ketiduran? Lumayan ya, gratis sebenarnya. Gratis Lumayan bawa ngantuk. gratis. Ya. Apa ada yang mau share? Apa yang dirasakan? Terima kasih kembali. Nggak apa-apa kalau mau nangis, nangis aja. Jangan ditahan. Ya. Apa yang dirasakan, jangan ditahan, dikeluarin aja. Ya. Mau nangis, mau ketawa, mau marah, itu memang lagi dikeluarkan. Belajar untuk mengenali rasa yang ada dalam diri kita. Oh, ini toh rasanya marah loh. Kadang-kadang kita lupa loh, kita punya rasa itu. Kadang-kadang kita lupa juga. Hah, aku udah lama loh nggak marah loh. Padahal marah itu kan juga nggak negatif loh. Marah yang negatif itu adalah marah yang mencocok itu loh. Apa namanya itu? Marah yang nggak jelas arahnya gitu. Jadi apa yang dirasa malam ini keluarin aja, nggak apa-apa. Ya. Nah, sekarang terima kasih. Nah, sekarang ingat nggak saya tadi ada minta kertas ataupun buku, ditolong disiapkan sama pulpen. Udah disiapin? Belum, aku suruh catat, Bapak. Terima kasih sudah mau menemui diri masing-masing.
Sekarang ambil kertasnya ya. Nah, sekarang kenapa saya minta kertas sama pulpen, bukan saya bilang tab dan stylusnya, ya kan? Karena kalau pakai kertas itu kita tuh menarik realitas gitu loh, kayak yang kita pengen gitu loh. Jadi bukan cuma angan-angan atau apa. Jadi pas menulis itu kan kita fokus ya, fokus pikirannya, fokus hatinya, semuanya fokus di situ. Jadi kenapa saya bilang kertas dan pulpen. Ya kalau pensil kan nanti bisa kehapus ya, diganti lagi nantinya kan. Nah, sekarang udah siap belum kertas sama pulpennya? Yang siap ketika angka 1. Kalau belum Udah kita siap. tunggu. Ya kalau belum kita tunggu. Masih ada waktu ya, Pak Ibnu? Proses sudah mendekati sini, tapi nggak apa-apa. Ya udah, ayo cepat. Ya, sekarang udah siap semua, oke. Nah, sekarang fokus lihat kertasnya. Dan ini jangan dihapus ya. Ini tidak boleh dihapus dan tidak boleh dicoret-coret. Ya. Sekarang jangan ditulis dulu ya, tunggu saya bilang tulis baru tulis ya. Tulislah 3 keinginan atau mimpi yang ingin dicapai selama setahun ke depan. Jadi sekarang kan tanggal 14 Maret ya, 2025 ya. Jangka waktunya sampai 14 Maret 2026. Nah, tapi tunggu dulu sebentar. Tapi ditulisnya seakan-akan sudah terjadi. Ngerti nggak? Seakan-akan sudah terjadi. Jadi misalkan gini, oh aku pengen rumah nih gitu kan. Jangan semoga aku punya rumah, jangan. Tapi terusnya terima kasih Tuhan untuk rumah yang saya miliki. Ya, terus kayak, oh pengen punya mobil Alphard nih. Tulisnya jangan semoga saya punya. Kalau semoga kan belum terjadi ya. Nah, seakan-akan sudah terjadi. Terima kasih Tuhan untuk mobil Alphard yang sudah saya dapatkan. Nah, ngerti kan? Maksudnya seolah-olah itu sudah terjadi sekarang. Sudah mengerti? Pada tidur ya? Oh, sudah. Kirain karena udah kemalaman udah tidur. Nah, oke. Nah, sekarang nanti boleh tulis sekarang. Tulis 3 ya. Tulis 3. Kenapa cuma 3? Karena kalau kebanyakan nanti nggak fokus. Ya. Ya, tulisnya 3. Tulisnya sekarang. Boleh tulis. Ingat, seakan-akan itu sudah terjadi. Jadi, nggak ada tuh kata semoga, nggak ada kata mudah-mudahan, itu nggak ada. Ya. Nanti kalau sudah kasih tahu ya. Nggak usah dibacain ke sini. Itu kan rahasia masing-masing ya. Wah, impiannya banyak banget nih. Pada 3 rajin ya, semua jangan nulis. lebih. Satu tapi panjang gitu ya. Dua aja. Rumah yang beserta ada mobilnya, yang beserta perabotannya ini, yang beserta Udah semua. Nah, ya. Kalau sudah semua, sekarang tadi kan nulis sambil baca kan ya. Nah, nanti
kertasnya itu disimpan. Disimpan di tempat yang gampang dicari ya, tapi ya, nanti tahun depan lupa lagi nggak kebuka. Ya. Nanti disimpan kertasnya, terus dibawa dalam doa malam ini. Kebetulan hari ini full moon ya. Nah, energinya bagus banget. Nah, disimpan kertasnya tapi jangan sampai kayak bisa dibaca orang atau apa, taruh di laci lah. Takutnya dirobek sama anak-anak. Perlu tulis tanggalnya perlu. Jadi tulislah 14 Maret 2025. Disimpan di tempat yang bisa dilihat lagi tahun depan. Ya. Nah, setelah itu jangan dilihat lagi, nanti melekat. Istilahnya kita sudah melemparkan ke alam semesta. Sudah biarkan alam semesta yang bekerja. Sekarang waktunya tabur tuai. Nabur lagi nih, kan kita mau nuai nih kan. Nah, tabur lagi, tabur semua kebaikan, tabur semua karma-karma baiknya ya. Oh ya, satu lagi. Alam semesta itu tidak mengenal yang namanya tidak. Jadi misalkan kalau mau berdoa, omonglah yang positif-positif. Jadi jangan bilang semoga saya tidak takut, langsung jadinya takut. Itu energi langsung ketariknya yang takut-takut ya. Jadi kalau misalkan seperti itu bilang saya berani atau saya sukses. Nah, itu nanti yang ketarik ada yang suksesnya itu. Karena alam semesta ini tidak mengenal kata tidak. Tidak mengenal kata tidak. Jadi berdoalah atau berkatalah yang baik. Jadi yang keluar adalah energi yang baik sehingga yang kembali ke kita pun baik. Oke. Waktunya habis ya? Ya kan? Iya, udah habis Oke. intinya. Terima kasih semuanya. Inilah akhir dari sharing saya. Semoga sharing saya bisa membantu semuanya, membawa manfaat untuk teman-teman. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga teman-teman semua diberikan berkat yang berlimpah dan hidupnya berbahagia. Wow, thank you banget. Thank you banget Bu Karen, Ci Karen. Hari ini spesial ini udah dapat kedamaian hati plus oleh-oleh untuk tahun depan. 1 tahun ke depan Iya. nih. Kertasnya jangan lupa disimpan ya, nanti hilang. Ntar nggak tahu, nggak ingat. Nah itu, masukin berangkas. Boleh, boleh. Wow, baik guys. Yuk berikan tepuk tangan buat si Bu Karen dan kasih itu emo akun chat. Thank you di chat ya buat Bu Karen yang luar biasa hari ini. Dan selanjutnya saya akan share lagi. Bentar, izin. Nah, udah masuk ya. Oke, thank you Bu Karen. Dan kita akan lanjut ke foto session. Jadi buat teman-teman, open cam bentar yuk. Open cam bentar, kita mau sesi foto buat dokumentasi di komunitas SKRB pada hari ini. Buat kenang-kenangan. Jadi habis lulus-lulus impian, yuk kita juga kenangan. Oh, ini ketika aku sama sama Bu Karen. Gitu, guys. Jadi sebentar saya ini ya, stop share ya buat buat foto session ya. Oke. Slide 1. Slide 2, guys, senyum. Ya, slide 3 ini adalah wajah-wajah ceria ketika ini impian-impian yang tercapai. Siap. Thank you guys buat semuanya. Saya langsung kembali ke sharing. Ini dia. PowerPoint. Ini ya, jadi kita akan bahas mengenai sistem dan tata cara dari komunitas SKRP ini. Dan menurut saya cara ini adalah cara yang keren banget dan inspiratif. Kita sebutnya sebagai Abudan Teamwork. Ya, Abudan Teamwork ini apa? Ini
Jadi kayak berbagi kelimpahan lah, berbagi sharing-sharing lah. Lanjut. Ya, jadi yang pertama kita akan melakukan apa yang disebut dengan relay scheduling atau estafet jadwal. Jadi setiap orang yang bertugas akan mencari orang selanjutnya untuk estafet tugas di Jumat berikutnya. Baik itu seperti host, seperti saya ini, saya akan akan ngasih estafet ini ke host berikutnya, dan juga seperti tadi kayak yang membawa doa, juga juga yang menyampaikan core value seperti Pak Johannes, dan juga membagikan amputan sharing seperti Bu Heri, dan juga pada seperti sharing pada malam hari ini Bu Karen. Jadi misalnya saya sebagai host pada hari ini, saya akan mencari host untuk Jumat ke depan. Dan Cindy akan mencari teman yang untuk selanjutnya dan seterusnya. Dan minimal sebelum 2 minggu weekly meeting. Semua pengisi acara ini harus sudah fix dan mempersiapkan materi dengan baik-baik. Jadi teman-teman kalau teman-teman tiba-tiba yang di online hari ini ya, tiba-tiba di WA atau di telepon ya untuk menjadi bagian daripada Abu dan tim ini, jadi estafet tiap minggu ini, maka teman-teman perlu ikhlas ya untuk ditugaskan, dan percaya teman-teman bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, dan, dan pasti akan belajar sesuatu yang baru. Nah, gimana nih caranya? Jadi siapa saja sih yang bisa ikutan di dalam sharing session komunitas SKRB ini, Abu dan tim ini ya. Jadi alumni-alumni dari AHI dan aktif terlibat dari eh, program-program dari AHI seperti LCTW, ICT Profesional, ICT Advance, Sekolah Orang Tua, IP Reorder, FHDP, dan program lainnya. Ya, kabar baiknya juga buat siapapun yang bisa join juga di komunitas SKB ini. Jadi semuanya dapat ini ya, apa saling belajar maupun yang bicara maupun yang menerima manfaat. Dan jika teman-teman yang mengundang keluarga, teman, relasi atau siapapun yang menurut teman-teman perlu untuk peningkatan hidup grup SKRB ini free of charge. Jadi untuk join di dalam komunitas SKRB ini gratis ya. Jadi untuk linknya ada share di grup. Dan ini untuk minggu depan ya. Jadi untuk Abu dan tim atau tim yang akan sharing di minggu depan, ini dicek teman-teman, ada kayaknya ada yang orang-orang terkenal ya di sini ya. Kayaknya minggu depan seru banget ini. Jadi guys, ini minggu depan kita akan kedatangan satu pembicara luar biasa. Ini Pak Arianto Kandani, dan di situ ada topiknya Communication Skill for Success. Yes, keren banget, dan pastinya ini akan kepake di zaman-zaman sekarang ya. Komunikasi itu salah satu unsur yang penting untuk kita sukses. Dan oke, dan jangan lupa masukkan langsung ke dalam kalender, pasang alarm, jadi dan juga undang buat teman-teman kalian semua. Oke. Gini guys, jadi jangan lupa untuk kita ini dalam apa semangat-semangat kelimpahan, emosi-emosi yang energi yang kelimpahan. Kita ini mau sharing nih, kita terima sesuatu hari ini, jangan lupa kita bagikan sesuatu juga ke grup ini. Kita terima manfaat apa hari ini supaya semua saling tertular gitu ya positifnya. Dan tulis aja satu apa lebih boleh di grup WhatsApp di komunitas SKRP. Dan buat saya sih yang paling enak memang hari ini nih mengenai integritas ya. Integritas itu luar biasa, dasar-dasar yang sangat-sangat eh, kuat gitu ya, yang perlu itu. Dan juga sharing dari sisi Karen untuk hari ini lebih tenang dan untuk masa depan. Iya, saya juga doh. Oke, saya lanjut mengenai untuk promosi, mengenai, sorry katakan, mengenai ini, yes, ini LCTW dari Bu Heriani tadi yang sharing-sharing mau LCTW lagi, ya ini dia ya. Jadi buat teman-teman yang kepingin ikut lagi atau yang ngerasa sudah terberkati di acara LCTW ini, share ya untuk teman-teman.
rekan-rekannya ini di bulan April tanggal 12 sampai 13 April di Jakarta dan 26 sampai 27 bisa dilihat sendiri. Nah, teman-teman SQL Community, untuk di sini siapa yang ingin merubah mindset untuk menjadi lebih baik dan memiliki percaya diri yang lebih tinggi, kabar baiknya di LCTW Workshop ini akan hadir di dua kota, di Jakarta dan di Surabaya. Daftarkan diri Anda, segera catat link pendaftarannya. Ya, dengan ini ada kode kuponnya ini. Nanti akan share link di grup. Kabar baiknya, buat daftar 3 peserta, dapat gratis 1. Jadi daftar 3 peserta, baru dapat 1 gratis peserta. Tapi sayang tidak berlaku untuk peserta riset ya. Dan daftar hari ini akan dapat harga khusus 1,499 juta ya. Catat di kode promonya ini. Dan untuk peserta riset harganya 999.000. Ajak teman-teman untuk daftar pada hari ini untuk mendapatkan harga khusus sebelum harga kembali normal. Oke. Nah, ini ada linknya di sini. Jadi kita akan juga mungkin share di grup. Dan sekalian teman-teman, ini saya share juga buat materi-materi seperti tadi, teman-teman eh, mau investasi. Seandainya teman-teman tadi dengar sini tadi mau kira-kira berapa sih angka yang layak untuk kita keluarkan untuk investasi tersebut? Apakah 200, apakah 300 atau 500? Itu terserah Anda, apa yang ngerasa Anda layak untuk sesuai dengan apa yang dapat. Kalau Anda terberkati, silakan Anda berbagi pada hari ini. Nah, bagaimana hukum energi? Sebagaimana hukum energi yang selalu bergerak dan bertukar bentuk dan tempat, maka teman-teman yang tergerak melakukan mindset main investment seharga dengan komitmen masing-masing yang akan teman curahkan untuk mempraktekkan semua hal baik yang teman-teman dapatkan. Jadi main investment ini akan dikelola oleh PT Selaras Damai Siva untuk menghadirkan pembelajaran terbaik dari mentor-mentor terbaik di bidangnya masing-masing. Dan tadi juga dibuka dengan doa. Apakah boleh ditutup lagi dengan doa lagi? Ibu Boleh, Imelda, silakan saya boleh. persiapkan. Mari teman-teman, kita akan tutup juga dengan hal yang baik, karena tadi kita sudah membuka dengan hal yang baik. Kembali saya akan memimpin doa secara Katolik, silakan yang lain sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Tuhan, terima kasih karena acara pada hari ini boleh berjalan dengan lancar. Kami boleh mendapatkan begitu banyak hal baik melalui pengajaran pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua orang yang bertugas pada hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh punya mereka-mereka semua yang bisa memberikan dampak yang baik juga bagi kami. Terima kasih karena Engkau yang masih memberikan kami kekuatan untuk kami boleh mengikuti pengajaran ini sampai dengan selesai. Sebentar lagi kami akan menyudahi acara pada hari ini. Biarlah kami boleh istirahat untuk kami boleh beraktivitas kembali besok dengan keadaan yang lebih segar lagi. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Bapak. Amin. Thank you, Bu Imelda. Dan thank you ya Sama-sama. teman-teman. Akhir kata, saya undur diri. Dan terima kasih buat teman-teman yang hadir semua. Dan nantikan untuk minggu depan SKRP. Dan jangan lupa jargon, SKRP apa kabar? Sehat, kaya raya, bahagia. Bahagia. Sampai ketemu minggu depan guys. Thank you.